Yang ia pikirkan adalah memperkuat benteng, membangun sebuah kastil. Tak disangka, ide Hu Sanjun adalah yaitu mencarikan pasangan yang kuat lagi untuk Rou Rou. Kita berdua bekerja sama, pasti bisa melindungi Rou Rou dengan baik. Kakak, apa kau mau aku memberimu topi hijau? Istri terlalu cantik, khawatir direbut, bagaimana? Tentu saja mencarikan suami yang kuat lagi untuk istri. Kuat-kuat bersatu tidak akan direbut. Hal seperti ini sangat umum di suku Buas. Suku Buas sama sekali tidak punya konsep topi hijau. Betina cantik punya beberapa pasangan, jika tidak betina mudah direbut oleh jantan yang lebih kuat. Shen Rou buru-buru berkata, "Tidak boleh, aku hanya mau Hu Sanjun sebagai pasanganku." Hu Sanjun sangat terharu. Rou Rou benar-benar suku air yang berbeda. Saat ia tahu Rou Rou adalah suku air, ia sudah siap jika Rou Rou akan mencari beberapa pasangan. Karena permaisuri sedang hamil, dan ada ancaman dari Raja Harimau Utara di kepala, seluruh suku harimau putih memasuki mode kultivasi gila-gilaan. Tetua membagi harimau dewasa menjadi 3 kelompok, tidak peduli jantan atau betina. Setiap hari satu kelompok minum sup buah suci, satu kelompok tidur, satu kelompok bertanggung jawab menjaga. Selama ini, untuk mencegah mata-mata dari suku lain, seluruh suku tidak ada satupun binatang liar yang terlihat, termasuk serangga di tanah, ikan di air, burung di langit. Satu-satunya orang yang tidak terpengaruh oleh buah suci adalah Shen Rou. Sepertinya tidak peduli makan sebanyak apapun ia tidak akan tidur, juga tidak ada peningkatan kultivasi. Shen Rou juga akan merebus air panas untuk mereka, berhasil membuat seluruh suku harimau suka minum air panas. Meskipun tidak tahu apakah parasit akan merusak usus mereka, tetapi kebiasaan baik dari kehidupan sebelumnya, tidak tahan melihat orang minum air dingin, apalagi langsung dari sungai. Awalnya Shen Rou bagaimanapun menasihati, masih ada orang yang karena kebiasaan lama, haus langsung minum di sungai. Hingga ia menggunakan sup buah suci sebagai umpan. Siapapun yang ketahuan minum air dingin, tidak akan dapat sup buah suci. Efeknya langsung terlihat. Dalam beberapa hari, seluruh suku harimau dari tua hingga muda, semua tahu harus minum air matang yang sudah dingin. Shen Rou memberikan beberapa saran untuk kebersihan suku harimau putih. Karena perubahan yang diminta permaisuri tidak terlalu besar, dan dari sudut pandang jangka panjang, bermanfaat bagi suku harimau, jadi tetua Hu dan Hong sangat mendukung. Mereka berdua mendukung, ditambah Raja Harimau yang sangat memanjakannya, apapun yang dikatakan permaisuri, Raja Harimau hanya akan mengangguk di sampingnya. Seketika seluruh suku harimau bergerak. Seperti yang dikatakan Shen Rou, setiap 3 hari mandi sekali, wujud manusia mandi sekali, wujud binatang buas mandi sekali. Lalu ada pembangunan toilet umum. Karena sudah menjadi wujud manusia, harus punya kebiasaan hidup manusia. Perilaku buang air sembarangan harus dihentikan. Ada harimau jantan yang berkata, bahwa mereka bisa mengusir suku binatang kecil. Setelah menciumnya, mereka tidak akan berani mendekati suku harimau. Shen Rou langsung memberikan cara lain, seperti membuat bendera suku harimau, menancapkannya di perbatasan suku, pasti lebih efektif daripada menggunakan kotoran untuk meninggalkan bau, dan lebih mengintimidasi. Kalian kan suku Raja Harimau yang agung, buang air sembarangan kan memalukan. Suku harimau kita harus menjadi contoh, membuat perubahan untuk kebaikan hutan. Para betina adalah yang pertama setuju, mereka sudah lama tidak tahan melihat pemandangan kotoran binatang di mana-mana di hutan. Sayangnya, mereka tidak didengarkan. Sekarang permaisuri mengusulkannya, mereka tentu saja setuju dan mengawasinya. Shen Rou mengeluarkan jurus pamungkasnya, setiap 10 hari memilih 10 orang dengan kebersihan terbaik, hadiahnya adalah 1 buah suci utuh. Seketika semua harimau bersorak, tidak ada lagi yang keberatan. Bukankah hanya tidak boleh buang air sembarangan, hanya boleh di tempat yang ditentukan? Kami pasti bisa melakukannya.
Lalu adalah memperbaiki lingkungan tempat tinggal. Ada harimau yang suka tinggal di gua, ada yang suka di pohon. Dimanapun tinggalnya, harus tetap kering dan bersih. Senrou yang tinggal di pohon mengajari mereka membuat rumah kayu. Hu Sanjun adalah yang paling mendukung usulan Senrou, ia sendiri yang membuat rumah kayu. Lantainya dilapisi kulit binatang, jendela dan pintu dihiasi rotan, bahkan di dalamnya ada meja berkaki 4. Senrou bertanya dengan terkejut. Ini kau yang buat? Hu Sanjun mengangguk. Kupikir kau akan suka. Senrou memeluknya. Aku sangat suka, terima kasih, Hu Sanjun. Senrou dan Tetua membahas masalah pembuatan saluran air. Tetua sangat setuju. Saat Han Lingjun ada, seluruh sumber air di hutan 1000 binatang ada di tangannya. Suku harimau tidak bisa mengendalikan air, bahkan jika menemukan sumber air pun tidak bisa membawanya ke suku. Senrou menggambar sketsa sederhana, memberitahu mereka cara menggalinya, dan menggali kolam di dalam suku untuk menampung air. Lalu masalah baru muncul, suku harimau tidak punya alat untuk menggali. Suku harimau melakukan apapun hanya menggunakan cakar mereka. Hu Sanjun memimpin orang pergi ke tepi sungai mencari beberapa biji besi. Senrou mengajarinya membuat tungku pandai besi, alat-alat pandai besi yang ia pelajari dari film dokumenter. Tetua meminta semua harimau jantan untuk belajar, dengan bangga berkata, "Inilah keunggulan suku harimau putih kita. Kita punya bara api. Suku lain bahkan tidak punya bara api untuk memasak daging dan menghangatkan diri, tapi kita bisa menggunakan api untuk membuat alat-alat besi." Semua harimau terkejut. "Terima kasih, Permaisuri." Senrou sedikit malu. "Jangan berterima kasih dulu, tunggu sampai alatnya jadi baru berterima kasih." Untungnya, setelah beberapa hari berusaha, palu besi berhasil dibuat. Menggali juga menjadi sangat lancar. Harimau-harimau dewasa bergiliran menggali. Dengan adanya palu besi dan cangkul besi, jauh lebih mudah daripada hanya menggunakan cakar. Suku harimau putih dipenuhi tawa dan sorak-sorai. Di Laut Timur, Han Lingjun justru bermuram durja. Saat ia membawa 3 telur itu ke Laut Timur, ia disambut dengan sangat meriah. Bahkan Raja Naga sendiri datang menanyakan kondisi telur. Sudah ribuan tahun suku naga tidak punya anak kembar, apalagi kembar 3. Sekali melahirkan 3 telur, betina sehebat ini harus dibawa kembali ke suku naga, dipersembahkan kepada Raja Naga. Bagaimana Han Lingjun tidak tahu niat Raja Naga? Ia menggunakan alasan Guizu, mengatakan bahwa yang melahirkan telur untuknya adalah seekor binatang kecil, yang sudah mati saat melahirkan. Raja Naga sangat menyesal. Jika sifat ular itu cabul, maka naga lebih lagi. Naga melahirkan 9 anak, dan 9 anak itu berbeda. Dan Raja Naga Laut Timur lebih dari 9 anak. Untuk menambah keturunan, ia setidaknya pernah punya anak dengan 99 jenis binatang buas. Sayangnya, bakat yang lahir tidak bagus. Bukan naga sejati tidak bisa kembali ke istana naga, hanya bisa dipelihara di luar. Suku naga yang sudah ribuan tahun tidak punya keturunan iri pada Han Lingjun, dengan dingin mendengus. Entah dengan binatang kecil apa ia punya telur, entah bisa menetas atau tidak. Bahkan jika menetas, entah akan jadi anak apa. Jangan-jangan lahir seekor monster berkepala banteng bertanduk panjang. Han Lingjun mendengarnya dengan marah, tetapi khawatir jika berkelahi akan mempengaruhi ketiga anaknya, jadi ia hanya bisa menahannya. Jangan kira ia adalah binatang suci yang mendominasi di hutan 1000 binatang, tetapi kembali ke Laut Timur, ia yang belum menjadi naga ini adalah yang terendah. Pada saat yang sama, ia juga sangat bangga. Dulu ia kembali ke Laut Timur juga karena ribuan tahun tidak punya pasangan. Seekor ular tua yang tidak pernah melahirkan telur, sama-sama diejek. Sekarang orang-orang ini hanya iri padanya. Pasanganku adalah yang tercantum di hutan 1000 binatang, bahkan di seluruh suku naga Laut Timur, tidak ada yang lebih cantik dari Rou Rou.
Ia melahirkan 3 telur sekaligus untukku, sebentar lagi aku akan punya 3 anak. Kalian punya apa? Dalam hati ia berpikir, tidak peduli seperti apa ketiga anak itu menetas, ia akan menyayanginya seperti harta karun. Sama halnya, ia harus lebih giat berkultivasi, agar bisa melindungi mereka tumbuh dewasa dengan aman. Saat ia meminta saran dari tetua tentang cara menetaskan telur bagi ular jantan, tetua tertawa. Bertanya apakah ia mau meminta bantuan betina lain untuk menetaskan. Selama syarat yang ia tawarkan bisa membuat betina ular itu setuju. Bagaimana mungkin Han Lingjun tidak memikirkan cara ini? Ia sudah mencari beberapa betina ular yang pernah menetaskan telur, tetapi mereka melihat ia punya 3 telur, dengan rakus berkata, hanya jika ia memberikan 1 telur kepada mereka, mereka baru mau. Lainnya adalah, saat bayi ular baru lahir, akan menganggap betina yang menetaskannya sebagai ibu. Hal ini tidak bisa diterima oleh Han Lingjun. Ibu anak-anaknya adalah Rou Rou. Rou Rou sudah cukup kasihan, ia tidak bisa membiarkan anak-anak melupakannya. Jadi ia membuat sebuah keputusan, yaitu menetaskan sendiri. Cara yang diberikan tetua untuk ular jantan menetaskan telur sangat lama dan menyakitkan. Hampir tidak ada ular jantan yang bisa bertahan. Dan yang lebih menyakitkan baginya adalah, jurus yang ia kuasai adalah tipe es dingin. Menetaskan telur butuh kehangatan. Ia harus menelan 1 persatu inti api untuk menjaga suhu tubuhnya. Rasa itu baginya yang menguasai jurus es dingin, tidak ada bedanya dengan menelan sepotong demi sepotong arang merah panas, membakar dantiannya dan dagingnya. Menetaskan telur butuh 600 hari. Selama 600 hari ini, setiap hari ia harus menelan 1 inti api. Dan tinggal bersama 3 telur di dalam ruangan tertutup. Ia juga harus menyalurkan energi spiritual di dantiannya sedikit demi sedikit untuk menyehatkan telur ular. Semakin banyak energi spiritual yang disalurkan, semakin kuat bayi ular setelah menetas. Ia sampai sekarang tidak tahu apa suku Senrou. Jika itu adalah musuh bebuyutan ular, maka bayi ular akan lebih sulit bertahan setelah lahir. Ia harus menyalurkan lebih banyak energi spiritual. Ia sudah meminta tetua untuk membuat semua buah suci, rumput suci, dan obat-obatan yang ia kumpulkan selama ribuan tahun ini menjadi pil roh yang lebih mudah diserap oleh bayi telur. Selama 600 hari ini, ia akan menyehatkan mereka sedikit demi sedikit. Tetua sangat kasihan. Lebih baik kau cari ibu mereka untuk membantu. Ular jantan menetaskan telur tidak ada bedanya dengan disiksa. Han Lingjun teringat Senrou, siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berdua begitu bahagia. Dan ia yang selalu sombong, belum sempat menanyakan apa suku Senrou, selalu merasa nanti masih banyak waktu, pelan-pelan saja. Tak disangka sekali berpisah menjadi selamanya. Ia perlahan menggelengkan kepala, dengan malu berkata, "Aku tidak tahu apa suku ibu mereka." "Tidak apa-apa, ini hutangku pada ibu mereka. Anakku akan kutetaskan sendiri." Barulah tetua tidak menasihatinya lagi. Suku naga di luar sangat kuat, sering menangkap betina kecil untuk kawin, tetapi hanya dianggap sebagai alat. Belum pernah mendengar ular jantan mana yang begitu perhatian pada betina kecil. Seperti Han Lingjun yang begitu penuh perasaan, jarang sekali. Bahkan begitu penuh perasaan hingga mau menetaskan sendiri. Selama 600 hari tanpa cahaya, menggunakan darah dan dagingnya sendiri untuk memberi makan telur ular. Dan tidak tahu akan menetas menjadi binatang apa. Jika garis keturunan tidak cocok, akan mati begitu lahir. Tetua bertanya padanya sekali lagi. "Han Ling, kau sudah memikirkannya?" Han Lingjun dengan lembut menatap ketiga telur ular kecilnya, dengan tegas mengangguk. Mati pun tidak menyesal. Tetua secara pribadi mengantarnya ke sebuah gua yang hangat. Gua seperti ini biasanya jika Han Lingjun temui, ia hanya akan menghindarinya, terlalu hangat, ia suka dingin. Tetapi sekarang ia masuk dengan tenang, berubah menjadi ular raksasa sepanjang ratusan meter,
melingkar menjadi lingkaran besar, dengan hati-hati meletakkan ketiga telur ular di bawah perutnya. Tetua perlahan menutup pintu gua yang besar, menunggu 600 hari kemudian Han Lingjun akan menetaskan binatang apa. Tentu saja Shen Rou tidak tahu semua ini. Sampai sekarang ia tidak tahu bahwa mutiara-mutiara besar di ranjang cangkang kerang adalah telurnya. Orang normal mana yang akan berpikir itu adalah telur? Ia seorang gadis muda yang cantik, bagaimana mungkin melahirkan telur? Tetapi ia masih punya kekhawatiran yang sama, berbaring di pelukan Hu Sanjun dan bertanya. Aku akan melahirkan seekor harimau kecil, atau seorang bayi kecil. Hu Sanjun tertawa. Seharusnya harimau kecil, bahkan suku binatang suci pun tidak ada yang lahir langsung dalam wujud manusia. Shen Rou membayangkan proses melahirkan seekor harimau kecil, seketika ia ketakutan dan gemetar. Ia pasti akan mati karena sulit melahirkan. Hu Sanjun tahu apa yang ia takutkan, buru-buru menenangkannya. Rou makan begitu banyak buah suci, tidak akan apa-apa. Dan bayi harimau saat lahir sangat kecil, tidak akan sakit. Shen Rou memeluk tomatnya. Sekarang ia hanya bisa berharap pada buah suci ini. Ia semakin khawatir. Tidak ada perlengkapan bayi. Dan cara Hong serta harimau-harimau betina merawat bayi, sama sekali tidak cocok untuk manusia. Pergelangan tangannya tiba-tiba terasa panas. Ia menunduk, tanda yang digambar oleh Pangeran Serigala Putih, Bai Xiaotian, bersinar. Ini berarti ia sangat dekat dengannya. Shen Rou terkejut, buru-buru berlari keluar dan mengendus-endus di sekitar. Memang ada bau serigala putih. Mengikuti arah bau itu, ia tiba di sebuah tempat terpencil di lembah. Sekilas Shen Rou melihat seorang pemuda berlumuran darah terbaring di tanah, Zheng si Pangeran Serigala Putih Bai Xiaotian. Shen Rou buru-buru mendatanginya dan membantunya. Serigala Putih, kenapa kau terluka begitu parah? Mata merah Bai Xiaotian perlahan terbuka, dengan susah payah tersenyum. Aku tidak berguna, membuat Rou melihatku terluka lagi. Tak disangka sebelum mati aku masih bisa melihat Rou lagi. Shen Rou buru-buru berkata, jangan bicara, aku akan menyelamatkanmu. Ia mencoba memurnikan air untuk mengobati luka luar serigala putih. Hasilnya, segumpal demi segumpal air meresap ke dalam kulitnya, tetapi lukanya tidak berubah. Shen Rou membelai rambutnya ke belakang, lalu menarik ekornya yang besar dan lembut ke samping, barulah ia melihat alasan lukanya tidak kunjung sembuh. Seluruh dadanya tertembus, melihat luka itu seharusnya adalah cakar serigala, dan masih ada racunnya. Darah yang keluar berubah menjadi ungu tua. Shen Rou bukan dokter, juga bukan dokter hewan. Metode pengobatannya adalah air murni. Meskipun tetua berulang kali mengatakan kemampuan medisnya sangat tinggi, mencapai tingkat penyembuhan biru, tetapi Shen Rou sama sekali tidak mengerti bagaimana air itu bisa menyembuhkan luka binatang buas. Saat ini melihat luka serius serigala putih, dan terapi airnya tidak ada gunanya sama sekali. Ia cemas berulang kali mengumpulkan air jernih, hingga serigala putih memegang pergelangan tangannya. Jangan, jika energi spiritual Rou habis akan berbahaya. Aku sudah tidak bisa diselamatkan. Untungnya, semua anggota suku sudah berhasil melarikan diri dengan selamat. Keinginan terakhirku adalah bertemu Rou lagi. Sekarang sudah bertemu. Shen Rou menangis, air mata berjatuhan di wajahnya, berubah menjadi kepingan salju yang jernih dan meresap ke dalam kulitnya. Kau masih harus membalas dendam untuk ayahmu, kau lupa. Kau masih harus membangun kembali suku serigala putih, kau lupa. Kau tidak boleh mati. Cepat katakan padaku, apa ada cara lain untuk menyelamatkanmu? Aku akan membawamu ke suku harimau putih. Tetua Hu pasti punya cara untuk menyelamatkanmu. Shen Rou menangis. Air mata berjatuhan di wajahnya, berubah menjadi kepingan salju yang jernih dan meresap ke dalam kulitnya. Kau masih harus membalas dendam untuk ayahmu, kau lupa. Kau masih harus membangun kembali suku serigala putih, kau lupa.
Kau tidak boleh mati. Cepat katakan padaku, apa ada cara lain untuk menyelamatkanmu? Aku akan membawamu ke suku harimau putih, tetua Hu pasti punya cara untuk menyelamatkanmu. Ia tiba-tiba teringat di sakunya masih ada beberapa tomat ceri. Apa makan buah suci ada gunanya? Buah suci ini semua untukmu. Mata Bailang berbinar. Senrou tidak menunggunya menjawab, dan memasukkan satu persatu ke dalam mulutnya. Setelah makan 5 buah suci, seluruh tubuh Bailang memerah, ia mendengus dan tertidur lelap. Senrou melepaskan pakaiannya dan meletakkannya di bawah Bailang, dengan hati-hati memindahkannya ke balik sebuah batu besar. Ia berulang kali memanggil nama Bailang. Bai Xiaotian, kau tidak boleh mati. Jangan lupa kau masih harus membalas dendam untuk ayahmu. Jangan mati. Anggota sukumu hanya tersisa betina dan yang tua dan muda. Jika kau mati, mereka akan segera dibunuh oleh suku serigala abu-abu. Ia menggeledah semua sakunya, hanya menemukan sehelai daun min yang tidak sengaja jatuh ke dalam sakunya. Tanpa pikir panjang, ia membuka mulut Bailang dan memasukkannya. Lalu ia memberinya air. Bahkan jika tidak bisa menyembuhkan lukanya, setidaknya ia harus membersihkan bulu putihnya. Sekarang di mana-mana ada darah. Cakarnya bahkan lebih parah, kuku dan dagingnya robek. Terlihat sangat menyakitkan. Senrou dengan kasihan meletakkan cakarnya di telapak tangannya, menggunakan air untuk menyembuhkannya. Anjing besar yang pernah ia selamatkan sekali, tiba-tiba jatuh lagi di depannya, dan berkata keinginan terakhirnya adalah bertemu dengannya. Apakah karena keinginannya terlalu kuat, sehingga tersampaikan ke tanda di pergelangan tangan mereka? Benar-benar serigala besar yang polos. Kita baru bertemu sekali, dan kau sudah begitu merindukanku. Tepat pada saat itu, ia menemukan luka di tubuh Bailang mulai sembuh. Ia sangat gembira. Buah suci benar-benar berguna. Bai Xiaotian, kau dengar, lukamu sedang sembuh. Kau juga harus bersemangat, jangan tertidur. Cepat bangun. Telinga runcing Bailang bergerak sedikit. Senrou mengulurkan tangan untuk menyentuh telinganya, berbeda dengan telinga binatang buas harimau, sangat elastis, mengelusnya bisa membuat ketagihan. Rasanya ingin terus mengelusnya. Saat itu Senrou menemukan wajah Bailang memerah. Aneh sekali, ia melihat rasa malu di wajah seekor serigala. Mimpi apa yang sedang ia alami? Senrou sekali lagi mengumpulkan sedikit air jernih dan memberikannya ke mulutnya. Sekali minum, serigala putih di pelukannya berubah menjadi pemuda berambut putih dan bermata merah, dengan 2 tanda sihir seperti kilat di pipinya. Lukamu sudah sembuh. Bailang dengan lembut menatap Senrou, dengan suara pelan menjawab, berkat buah suci Rou-Rou, tidak hanya lukaku yang sembuh, kultivasiku juga meningkat pesat. Sekarang aku punya kepercayaan diri untuk mengalahkan Raja Serigala Abu-Abu. Matanya tertuju pada perut Senrou yang sedikit membuncit, nadanya dipenuhi kegembiraan. Rou-Rou punya bayi. Senrou tersenyum dan mengangguk. Bailang juga tersenyum. Bagus sekali. Dengan adanya bayi, kau akan dilindungi di suku. Aku selalu khawatir Rou-Rou akan terluka, akan diintimidasi. Senrou tersenyum cerah. Tatapan Bailang tidak pernah lepas darinya, seperti anjing yang akhirnya bertemu dengan tuannya yang dirindukan, matanya tidak rela berkedip sedetik pun. Senrou merasa malu ditatap seperti itu. Ia mengelus rambut putihnya yang lembut. Maaf ya, buah sucinya sudah habis. Lain kali jika ada kesempatan, aku akan memberimu lagi. Bailang tiba-tiba teringat sesuatu, nadanya dipenuhi kepanikan. Kau memberikan buah suci kepadaku, apa anggota sukumu akan menyalahkanmu? Senrou buru-buru melambaikan tangan. Tenang saja, pasanganku tidak akan menyalahkanku. Aku punya buah suci baru begitu pulang. Kau tidak perlu khawatirkan aku sangat aman. Justru kau yang harus menjaga dirimu baik-baik, jangan sampai terluka lagi. Suku serigala abu-abu sekarang sedang kuat, jangan melawannya secara langsung. Tunggu sampai kultivasimu lebih tinggi, punya teman,
baru pikirkan balas dendam. Bailang dengan tegas mengangguk. Ia percaya kata-kata Shenrou. Jika ia adalah pasangan Shenrou, ia juga akan memaafkan apapun yang dilakukan Shenrou. Ia sangat enggan berpisah dengan Shenrou, tetapi alasan perpisahan mereka sama seperti sebelumnya. Ia sekarang sama sekali tidak bisa melindungi wanita cantik ini, apalagi ia sedang hamil. Aturan dunia binatang buas, bahkan jika kau merebut pasangan orang lain, kau harus menunggu anak di dalam perutnya lahir. Dunia binatang buas betina sedikit jantan banyak, betina cantik punya beberapa pasangan juga hal yang biasa, jadi ia sama sekali tidak perlu merebut Shenrou, hanya perlu menunggu dirinya menjadi lebih kuat, lalu melamar Shenrou. Ia sangat senang pasangan Shenrou sekarang adalah dari suku Harimau Putih. Suku Harimau Putih adalah raja di hutan timur, sangat kuat. Ia tidak perlu khawatir Rou-Rou yang cantik akan direbut oleh pria buas jahat. Tentu saja Shenrou tidak tahu pikiran Bailang. Jika ia tahu, ia pasti akan mengatakan hal yang sama seperti yang ia katakan pada Husanjun. Kalian para binatang buas terlalu terbuka. Karena pengaruh inti dalam Han Linjun, ia merasa moralnya telah menurun, dan ia secara bertahap bisa menerima konsep bahwa betina bisa memiliki banyak pasangan. Ia tersenyum pada Bailang. Sepertinya kau baru akan tenang setelah melihatku pulang. Kalau begitu, aku pulang dulu ya. Ia menunjuk tanda di pergelangan tangannya. Jika kau lewat suku Harimau Putih, jangan lupa beritahu aku. Sampai jumpa nanti. Entah kenapa, hati Bailang terasa berat. Momen perpisahan datang begitu cepat. Ia mengulurkan tangan ingin memeluk Shenrou, tetapi setelah tangannya terulur, ia tidak tahu bagaimana harus memeluknya. Ia sangat takut penampilannya yang canggung akan membuatnya jijik. Hati Shenrou melunak. Seperti sebelumnya, ia maju dan memberinya pelukan besar, hanya saja ia takut menekan perutnya, jadi tidak memeluknya terlalu erat. Ia menepuk punggungnya dengan semangat. Semangat, kau harus menjaga tubuhmu baik-baik. Aku menggunakan banyak sekali air jernih untuk menyembuhkan tubuhmu, jangan sampai terluka lagi. Tatapan Bailang tertuju pada anting-anting Shenrou yang berkilauan. Tepat saat mereka berpisah, ia dengan cepat mencium anting-anting Shenrou. Ciuman itu membawa kehangatan dan cinta yang mendalam. Napasnya berhembus di telinga Shenrou, membuat seluruh punggung Shenrou gemetar. Perasaan familiar menyebar dari dantiannya ke seluruh tubuhnya, berbeda dengan perasaan lapar bayi. Perasaan ini membuat seluruh tubuhnya merinding, sakit sekaligus nikmat. Ia bertanya dengan gagap, Kau melakukan apa? Bailang tersenyum nakal, menunjukkan gigi putihnya yang rapi. Tadi kau mencium telingaku begitu lama, aku juga mau mencium. Shenrou buru-buru membela diri. Aku hanya menyentuhnya saja. Bailang mengangkat tangannya, dengan lembut mengelus anting-antingnya. Kalau begitu aku juga menyentuhnya saja. Jika Rou-Rou merasa rugi, kau bisa menciumku kembali. Shenrou terdiam. Ternyata kau serigala licik seperti ini. Kukira kau polos dan imut. Shenrou melototinya, tapi memikirkan kapan mereka akan bertemu lagi. Hatinya dipenuhi keengganan. Ia mendesah, aku benar-benar harus pergi. Sampai jumpa. Bailang berdiri di tempat, seperti anjing besar yang ditinggalkan tuannya, menatap Shenrou yang pergi dengan berat hati. Akhirnya Bailang mengambil mantel Shenrou, mengikatkannya di lehernya dan berubah menjadi wujud serigala. Sekali lagi di balik batu besar tempat mereka berdua tadi, dengan rakus dan enggan mengendus sisa aroma Shenrou. Ia ingin merekam aroma ini ke dalam jiwanya, hingga mati pun tidak akan lupa. Shenrou tidak tahu bahwa setelah ia pergi karena dipanggil oleh tanda Bailang, Husanjun hampir gila. Saat Shenrou kembali ke rumah, Husanjun mencium bau serigala putih, ekspresinya menjadi tegang. Apa kau diculik oleh suku serigala? Shenrou buru-buru melambaikan tangan. Bukan, begini ceritanya. Ia tidak menyembunyikan apapun dari Husanjun. Tentu saja,
Bagian terakhir saat Bai Lang mencium anting-antingnya ia sembunyikan. Hu Sanjun mendengarnya dengan cemburu, bukan pada Senrou, melainkan pada suku serigala putih. Besok pagi ia akan mencari ketua suku untuk menghilangkan tanda ini. Serigala putih sialan, Rou baik hati menyelamatkannya sekali, ia malah terus mengganggunya. Senrou buru-buru berkata, bukan begitu juga. Ia benar-benar terluka parah hampir mati, mungkin karena putus asa ia memanggilku. Maaf ya, sebenarnya kau tidak perlu begitu khawatir padaku. Hu Sanjun mengelus bibirnya. Bagaimana aku tidak khawatir? Rou begitu cantik, keluar dari suku pasti akan ada banyak pria buas yang ingin merebutmu, dan begitu lemah. Dulu kau masih bisa menggunakan sihir suku air, setelah punya anak, sihirmu malah melemah. Untungnya kau kembali tepat waktu, jika tidak seluruh suku harimau akan tahu. Serigala putih sialan, lain kali jika ia berani membawamu pergi seperti ini lagi, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Jika bukan karena suku serigala putih sekarang jauh dari suku harimau, dan ia tidak ingin meninggalkan Rou terlalu lama, ia ingin sekali sekarang juga pergi mencari Bai Lang dan mencabik-cabiknya. Melihat tanda di pergelangan tangan Rou, ia sudah melihatnya sebelumnya, tetapi mengira itu adalah bekas luka jadi tidak bertanya. Ia benar-benar terlalu ceroboh. Menyangkut Rou, ia seharusnya menanyakannya dengan jelas. Jika tanda ini dihilangkan lebih awal, Rou tidak akan diganggu oleh Bai Lang. Hong membawakan daging rusa panggang tanpa buah suci. Keduanya makan sedikit. Hu Sanjun langsung membawanya mencari tetua. Tetua sedang bersama sekelompok harimau dewasa berlatih jurus harimau. Sekelompok anak harimau kecil meniru di sampingnya. Jurus harimau memang paling cocok untuk binatang buas harimau, benar-benar dikembangkan sesuai dengan sifat mereka. Bahkan Senrou yang tidak mengerti kungfu pun bisa melihatnya. Latihan suku harimau berbeda dengan kakek-kakek di video. Di video adalah untuk menyehatkan tubuh, sedangkan latihan suku harimau setiap gerakannya bisa membunuh. Tetua membawa mereka ke guanya. Gua ini sangat besar, dipenuhi berbagai macam tanaman obat. Di dinding tergantung lukisan dari kulit binatang, juga ada meja batu dan kursi batu, adalah tempat tinggal paling mirip manusia di suku harimau. Saat Senrou menunjukkan tanda di pergelangan tangannya kepada tetua, ia terkejut hingga mencabut 3 kumisnya, menarik napas dingin, dengan ekspresi aneh menatap Hu Sanjun, lalu bertanya pada Senrou, "Permaisuri, kau benar-benar tidak tahu apa arti tanda ini?" Senrou mengangguk lalu menggeleng. "Aku hanya tahu jika Bai Lang ada di dekat sini, tanda ini akan menjadi panas, dan kita bisa menemukan satu sama lain melalui tanda ini. Selebihnya aku tidak tahu." "Tetua Hu, ini karena aku pernah menyelamatkan Pangeran Serigala Putih, ia memberikannya sebagai tanda terima kasih. Tapi Sanjun sangat tidak suka aku berhubungan dengan Bai Lang, bisakah kau menghilangkannya?" Tetua Hu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Senrou. "Bisa, tapi permaisuri harus menahan rasa sakit di kuliti dan dipotong dagingnya." Hu Sanjun langsung bersemangat. "Apa tidak ada cara yang lebih lembut?" Serigala putih sialan, beraninya ia melakukan ini pada Rou. Tetua Hu melanjutkan, "Permaisuri hanya perlu menghilangkan sepotong daging ini, tetapi serigala putih itu akan langsung mati." Hu Sanjun dan Senrou tertegun. Mereka saling memandang, dengan terkejut, lalu bersama-sama menatap Tetua Hu. "Kenapa?" "Karena ini adalah jurus rahasia suku serigala putih, tanda jiwa. Suku serigala putih berbeda dengan suku buas lain, mereka hanya punya satu pasangan seumur hidup. Saat seekor serigala jantan bertemu dengan betina yang membuat jiwanya bergetar, ia akan mengaktifkan tanda jiwa. Seumur hidup betina itu adalah satu-satunya cintanya, jiwanya, hidupnya, bahkan keyakinan suku serigalanya, tidak lebih penting dari betina itu. Saat serigala jantan terpaksa berpisah dengan pasangan jiwanya, ia akan meninggalkan tanda jiwa ini. Tidak hanya memudahkan komunikasi batin mereka,
tetapi juga berarti serigala jantan menyerahkan nyawanya ke tangan betina. Jika betina ingin membunuhnya, hanya perlu menghilangkan sepotong daging ini, ia akan langsung mati karena gagal jantung. Shen Rou tercengang. Apa maksudnya? Serigala putih kecil menganggapnya sebagai pasangan jiwanya. Tapi itu saat kita pertama kali bertemu. Apa kalian para binatang buas begitu sembarangan mencari pasangan? Dulu aku masih merasa serigala putih kecil berbeda dengan Hu Sanjun dan Han Lingjun, pemalu dan jujur, tak disangka kau bermain begitu besar. Orang lain hanya ingin pacaran denganku, kau langsung memberikan surat nikah suku serigala, dan itu surat nikah yang jika cerai langsung mati. Ia dengan bingung menatap Hu Sanjun, dengan nada menangis berkata, aku benar-benar tidak tahu. Ia tidak mengatakan apa-apa saat itu, hanya memberiku tanda ini. Hu Sanjun buru-buru berkata, aku percaya Rou. Ia percaya pria buas manapun yang diselamatkan oleh Rou yang cantik dan baik hati, bersedia menyerahkan nyawanya. Tetua Hu bertanya dengan cemas, Permaisuri, apa kau mendapatkan tanda jiwa dari serigala putih ini sebelum atau sesudah bertunangan dengan raja kami? Shen Rou mengerti yang ia maksud bertunangan adalah bercinta. Ia berpikir sejenak, dengan wajah memerah berkata, sebelum aku bertemu Bailang dulu, lalu kembali ke suku harimau dan punya anak dengan Sanjun. Tetua Hu mencabut 3 kumisnya lagi. Ini jadi rumit. Menurut aturan dunia binatang buas, serigala putih itu seharusnya adalah pasangan pertama permaisuri, raja kami adalah yang kedua. Hu Sanjun tidak senang. Rou adalah milikku seorang. Tetua Hu tertawa. Kalau begitu, raja harus pergi membunuhnya, baru bisa dianggap merebut permaisuri. Shen Rou terdiam. Kalian para binatang buas bahkan tidak punya hukum pernikahan. Satu betina bisa punya banyak pasangan, tetapi begitu peduli siapa yang pertama, siapa yang kedua. Kalau mau dihitung, Han Lingjun seharusnya yang pertama. Hu Sanjun sangat marah. Baik, aku akan pergi membunuhnya sekarang. Shen Rou buru-buru menahannya. Jangan, dosa serigala putih kecil tidak sampai harus mati. Lagi pula kita tidak melakukan apa-apa, hanya meninggalkan tanda ini saja. Tetua Hu juga menasihati Hu Sanjun. Suku serigala putih telah hancur, yang tersisa hanya para betina, yang tua, dan yang muda yang dilindungi oleh pangeran serigala putih dan melarikan diri ke selatan. Mungkin ia tidak akan pernah kembali ke hutan timur, dan tidak akan pernah bertemu permaisuri lagi. Raja sama sekali tidak perlu mengkhawatirkannya. Saat ini, yang terpenting adalah anak di dalam perut permaisuri, jangan membuat permaisuri cemas dan sedih. Lagi pula, pangeran serigala putih itu telah menyerahkan nyawanya ke tangan permaisuri, tidak perlu khawatir ia akan menyakiti permaisuri. Ada beberapa hal yang tidak ia katakan secara langsung. Ancaman dari harimau utara masih membayangi. Pangeran serigala putih bisa menjadi sekutu kita, bersama-sama melindungi keselamatan permaisuri. Tentu saja ia tahu jika ia mengatakannya secara langsung, raja tidak akan setuju. Raja terlalu sombong, tapi saat waktunya tiba, jika ada yang berjuang demi melindungi permaisuri, raja pun tidak punya pilihan selain menerimanya. Singkatnya, di mata tetua Hu yang berpengalaman, permaisuri memiliki 2 pasangan bukanlah masalah besar. Meskipun suku serigala putih telah jatuh, tetapi pangeran serigala putih sebagai kekasih permaisuri tidak akan mempermalukan permaisuri dari suku harimau. Selama anak di dalam perut permaisuri adalah anak raja harimau, itu sudah cukup. Permaisuri tidak hanya memiliki buah suci, tetapi juga menemukan jurus harimau yang telah hilang. Wajar jika ia memiliki beberapa pasangan. Selama ia mau tinggal di suku harimau, tetua merasa bahkan jika membiarkan pangeran serigala putih tinggal di dekat sini dan sesekali berkencan dengan permaisuri, ia bisa menerimanya. Ia meminta raja untuk mengantar permaisuri kembali beristirahat, lalu datang menemuinya untuk membahas beberapa hal. Kembali ke rumah kayu, Hu Sanjun terus menunduk, diam 1000 bahasa.
Shenrou mengangkat kepalanya dan tersenyum menawan. Sanjun cemburu ya? Hu Sanjun tertegun. Cemburu itu apa? Aku belum pernah memakannya. Tangan kecil Shenrou melingkar di dadanya. Cemburu itu saat mendengar betina yang kau cintai juga dirindukan oleh jantan lain, di sini terasa asam dan sesak. Hu Sanjun berpikir sejenak, dengan tegas mengangguk. Ya, aku makan banyak cuka. Di sini asam dan sesak, juga sakit. Shenrou buru-buru meniup dadanya yang kokoh dan lebar, lalu menciumnya. Sekarang tidak sakit lagi kan? Jangan cemburu ya, toh aku tidak akan menjadi pasangan serigala putih. Aku hanya akan menjadi pasangan Sanjun. Sudut bibir Hu Sanjun tersenyum lebar. Barulah ia bertanya, apa serigala putih itu tahu di perutmu ada bayiku? Tahu bahwa aku adalah pasanganmu. Shenrou mengangguk. Tahu, aku sudah memberitahunya. Dia sangat senang, bilang kau bisa melindungiku, aku akan aman di suku harimau. Dia bisa tenang memimpin sisa sukunya melarikan diri. Hu Sanjun tersenyum bangga. Baguslah dia tahu. Aku tidak akan pernah memberikan Rou-Rou padanya. Lalu ia mengumpat babi hutan dengan kesal. Semua ini salah babi hutan itu. Kalau tidak, Rou-Rou sudah lama menjadi pasanganku, dan tidak akan ditinggali tanda jiwa olehnya. Gara-gara tanda itu, yang seharusnya aku menjadi pasangan pertama Rou-Rou, sekarang malah jadi yang kedua. Mendengar itu, Shenrou dengan lembut mengelus tanda itu. Ternyata serigala putih kecil menyerahkan nyawanya begitu saja ke tangannya. Apa dia begitu percaya padaku? Shenrou tidak tahu bahwa saat ia dengan lembut mengelus tanda itu, Bai Xiaotian yang berada ribuan mil jauhnya, dari lubuk jiwanya mengeluarkan desahan nyaman. Itu bukan seperti dielus leher atau punggungnya oleh Rou-Rou, melainkan seperti jiwanya yang dielus. Perasaan itu, bagi suku serigala putih, bahkan lebih menggerahkan daripada bercinta. Apa Rou-Rou sedang memikirkanku? Bai Lang tidak bisa menahan diri untuk melolong ke langit. Rou-Rou, tunggulah aku. Setelah kultivasiku lebih tinggi, setelah membalas dendam untuk ayah, aku pasti akan pergi ke hutan timur mencarimu. Tapi Rou-Rou, apa kau tahu arti dari tanda itu?